Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Pada segmen belajar online kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai teks eksplanasi. Jadi, sebelum kita membahas lebih detail atau lebih dalam mengenai teks eksplanasi, alangkah baiknya kalian ketahui dulu apa sih teks eksplanasi itu. Nah, jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai teks eksplanasi. Lantas, apa ya perbedaan teks eksplanasi dan teks eksposisi? Nah, jadi perbedaan antara teks eksplanasi dan teks eksposisi adalah jika teks eksplanasi adalah karangan mengenai terjadinya fenomena yang memiliki hubungan sebab akibat. Sedangkan kalau teks eksposisi adalah penyampaian pendapat, gagasan, keyakinan tapi tidak bersifat memengaruhi pembaca. Nah, jadi itu tadi perbedaan antara teks eksplanasi dan teks eksposisi. Kalau teks eksplanasi itu biasanya mengusung bahasan atau membahas mengenai terjadinya fenomena. Sedangkan kalau pada teks eksposisi itu dia menyampaikan pendapat atau gagasan, akan tetapi tidak sampai memengaruhi pembaca. Dia hanya menyampaikan gagasan dengan tujuan menambah wawasan si pembacanya. Saya ulangi lagi ya. Jadi pada teks eksplanasi itu dia membahas mengenai fenomena yang selalu ada kaitannya dengan sebab akibat. Sedangkan kalau pada teks eksposisi, dia adalah menyampaikan suatu gagasan atau menyampaikan suatu pendapat yang tidak bersifat memengaruhi pembaca, sehingga dia hanya menyampaikan pendapat atau gagasannya itu hanya untuk menambah wawasan si pembacanya. Dari sini bisa difahami perbedaan antara teks eksposisi dan teks eksplanasi. Oke, pada teks eksplanasi dia juga memiliki ciri-ciri. Jadi apa saja sih ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa, hujan, dan lainnya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, setelah kita mengetahui mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa biasanya teks eksplanasi itu membahas mengenai tsunami, banjir, gempa bumi, dan juga hujan, misalkan atau tanah longsor. Nah, karena dia membahas mengenai fenomena yang berhubungan dengan sebab akibat gitu. Itu bisa disebut dengan teks eksplanasi. Nah, selain adanya ciri-ciri dari teks eksplanasi itu, pada teks eksplanasi dia juga memiliki struktur. Nah, kira-kira apa saja sih struktur dari teks eksplanasi itu? Nah, struktur dari teks eksplanasi adalah pertama, pernyataan umum. Biasanya di pernyataan umum ini berisi sebuah penjelasan mengenai gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas.
poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Ketiga, yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang singkat dalam teks tersebut. Nah, jadi setelah kita mengetahui struktur dari teks eksplanasi itu, biasanya kan seperti ini. Pada pernyataan umum itu, kalian ketika membahas mengenai fenomena alam terjadinya tsunami. Nah, misalkan tsunami di Aceh ya. Jadi yang pertama, pernyataan umum. Kalian bisa mengisi di pernyataan umum ini mengenai tsunami. Apa sih tsunami itu? Nah, kalian bisa jelaskan di bagian pernyataan umum ini. Yang kedua, yaitu adalah urutan atau sebab akibat. Nah, misalkan saja kita membahas mengenai banjir. Sebab dari banjir, sebabnya yang pertama yakni banyaknya sampah yang dibuang di sungai. Akibatnya terjadi banjir di area tersebut. Nah, jadi sebab akibat. Sebabnya karena masyarakat banyak membuang sampah di aliran sungai atau di aliran selokan. Akibatnya terjadi banjir yang sangat hebat. Nah, itu bisa kalian jelaskan di yang kedua, yaitu pada rentetan atau urutan sebab akibat. Yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Misalkan di situ bisa diberikan saran untuk masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai lagi agar tidak terjadi banjir, misalkan saja seperti itu. Nah, itu tadi adalah pembahasan mendalam mengenai struktur teks eksplanasi. Nah, setelah belajar mengenai ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi, buat kalian yang masih bingung, kalian bisa langsung saja isi pertanyaan di kolom komentar. Dan yang terakhir, semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat untuk belajar. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.